Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, Bunda. Selamat siang, Bu Ruzina. Mas, lanjutkan aja, Baik, Mas. kita lanjutkan saja. Ya, Bunda. Halo? Kita lanjutkan saja. Halo, Bunda. Baik, kita lanjutkan saja. Untuk yang kelompok 4 itu ada Bu Nawangsi, Pak Angga, dan Pak Bu Yusmarinda. Yang pertama, Bu Nawangsi. Dengan segala hormat, saya persilakan Bu Nawangsi untuk memulai kegiatan pada saat ini. Silakan, Bu. Nawangsi apa? PJBL, Bunda. PJBL. Terus Angga? PJBL, Bunda, PJBL. Kedua Angga ya? PJBL, Bunda. Ya. Terus yang ke-12 siapa? Yusmarinda. Siapa? Yusmarinda, Bunda. Yus apa Yus? PBL atau PJBL? PJBL, Bunda. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita cek dulu kehadirannya ya. Angga hadir? Hadir, Bu. Yusmarindanya hadir. Oh iya, semuanya hadir semuanya ya. Pintar-pintar anak ibu, rajin-rajin. Sebelum belajar, kita doa dulu. Nah, coba pimpin. Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, semoga apa yang kita kerjakan di hari ini itu dapat berjalan lancar, tidak ada kendala satu apapun ya. Semuanya sudah siap belajar? Siap ya. Ibu lihat tadi Yusmarinda bajunya masih di luar ya, tolong dimasukkan dulu biar rapi, biar cantik ya. Nah, iya, Ya, Bu. bagus ya. Semuanya Ibu minta sekarang berdiri semua, kita bernyanyi ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, yaitu ya. Ayo semuanya berdiri. Ayo. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Bagus, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, silahkan duduk kembali ya. Baik, sebelum belajar, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan kepada kalian. Coba kalian ingat-ingat di rumah ya. Alat-alat apa saja yang ada di rumah yang menggunakan alat-alat listrik? Ayo diingat-ingat. Ayo. Kipas Siapa yang Bu. Hah? Kipas angin. Bu. Iya, buat apa? Iya, bagus, luar biasa sekali jawabannya ya. Kita lihat tadi ada televisi ya. Fungsinya buat apa coba? Oke, untuk menggali informasi juga sebagai hiburan. Ingat ya, hiburan harus dipilah-pilah. Nonton TV juga harus ada didampingi orang tua. Itu ya. Perlu yang kalian ketahui bahwasanya listrik itu sangat berguna sekali ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu baik anak-anakku, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, bahwasanya hari ini kita akan menganalisis sebuah teks eksplanasi yang akan kita baca dan kita dengar. Sudah itu, bagaimana kita menguraikan juga langkah-langkah pembuatan dari rangkaian listrik paralel sederhana. Yang ketiga yaitu uji coba. Kita percobaan membuat rangkaian listrik paralel sederhana. Oke, masih semangat semuanya? Kelihatannya Bu. sudah restu ini, kita yel-yel dulu ya. Ayo berdiri semua. Ayo kita berdiri. Kita nyanyikan yel-yel kelas kita. Masih ingat? Ya, Ibu hitung mundur ya. 3, 2, 1. Rajin, kreatif,
Semangat. Yes, yes, yes. Hebat sekali. Yuda bersemangat sekali ya mengikuti kegiatan hari ini ya. Luar biasa. Baik semuanya ya. Ibu ingin menampilkan sebuah teks eksplanasi ya. Tolong simak bagus-bagus di depan. Nah, ini ya, coba dilihat, dicermati ya. Sudah kelihatan? Sudah ya, Ibu minta perwakilan coba dari di antara kalian, coba Apridasari untuk maju ke depan membacakan teks eksplanasi tentang si paralel penyelamat jalan. Ayo, Apridasari. Ya, bagus, luar biasa ya. Bacaannya sudah lancar Apridasari ya. Intonasinya, lafalnya, semuanya sudah sangat bagus. Yang lainnya tolong dilancarkan kembali ya. Tepuk tangan dulu dong buat Apridasari. Luar biasa. Dari teks tadi ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian. Ya, yang pertama, coba kalian lihat apa kira-kira informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Oh ya, bagus sekali jawaban Angga. Hah? Selanjutnya, oh ya, luar biasa ya. Dari 3 jawaban dari teman-teman kalian tadi dapat kita simpulkan ya bahwasanya hari ini kita belajar tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ya pernyataan umum. Yang kedua deretan penjelas dan yang ketiga interpretasi. Apa saja yang ada di dalam pernyataan umum yaitu informasi singkat tentang apa yang sedang dibicarakan. Biasanya ada di depan ya. Sudah tuh deretan penjelas. Mengapa dia katakan penjelas? Dia menjelaskan uraian semuanya dari yang pertama tadi. Dan yang ketiga yaitu interpretasi. Kesimpulan ya, pendapat dari si penulis. Paham semuanya? Paham ya? Ya. Ada pertanyaan lain yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian ya. Warna apa saja yang ada di dalam lampu lalu lintas? Merah, Bu, merah. Warna merah. Apalagi? Kuning. Kuning. Kalian tahu nggak Oh. fungsinya apa itu? Merah untuk apa? Coba Yuda. Berhenti, Bu, berhenti. Untuk berhenti. Bagaimana susunannya Ibu mau tanya? Apakah dia bersejajar apa dia lurus saja? Kejar ke atas, Bu. Belajar ya. Nah, itulah makanya hari ini kita akan mempraktekkan atau menciptakan sebuah produk ya, semacam sebuah rangkaian listrik paralel. Itu ya. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang rangkaian listrik paralel ya. Coba perhatikan, simak bagus-bagus ya. Sudah kelihatan? Sudah ya. Sekarang Ibu ada yang ingin bertanya nggak tentang video pembelajaran tadi? Oh, Yus Marlinda, bagus sekali pertanyaannya. Kelemahan apa, Bu, di dalam rangkaian paralel itu? Pertama ya, perlu kalian ketahui bahwasanya rangkaian paralel itu pemasangannya itu rumit. Butuh kabel yang banyak. Butuh kabel yang banyak itu sudah jelas. Biayanya juga mahal itu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, Dwi, iya bagus. Di mana contoh penerapannya? Itu bisa kita ada di rumah nak ya. Di rumah, sudah itu ada di kantor-kantor, sudah tuh ada di pabrik, seperti di teks tadi ya. Pemasangan lampu lalu lintas itu juga menggunakan sistem dari rangkaian listrik paralel. Ada satu lagi, karena sudah mengenal komputer, sudah tahu? Sudah. Di dalam komputer itu ada keyboardnya ya anak-anak ya. Nah itu sistem kerjanya juga seperti rangkaian paralel. Mati satu, yang lainnya tetap hidup. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lain? Oh, semuanya sudah jelas ya tentang pembelajaran kita. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan kita. Apa ya? Membuat rangkaian listrik paralel ya. Sekarang coba simak dulu video pembelajaran bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Ayo, simak dulu ya.
Semuanya sudah memperhatikannya? Bagus sekali, luar biasa ya. Kemarin sudah kita bagi kelompok ya. Kita ada 11 orang. Jadi Ibu bagi 2 kelompok saja ya. Kelompok 1, di sini kelompok 2. Apakah alat dan bahannya sudah disiapkan? Kelompok 1 bagaimana? Sudah Sudah, siap? Bu. Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah siapkah? Ya, Sudah, Bu. Bu. Ya, luar biasa ya. Semuanya aktif dan tidak sabar ingin melakukan kegiatan kita hari ini ya. Semuanya masih bersemangat? Masih, Bu. Ya, luar biasa ya. Sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, ayo kita berdiri dulu sebentar. Kita tepuk semangat dulu. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Semangat. Luar biasa anak-anak Ibu ya. Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, Ibu akan membagikan LKPD. Sekarang sudah ya LKPD-nya ya. Coba perhatikan bagus-bagus LKPD-nya. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang petunjuk dari penggunaan LKPD tersebut. Pertama, alat dan bahan. Semuanya sudah siap kan? Nanti tolong ditulis ya. Sudah tuh langkah-langkah pembelajarannya, kegiatannya ya. Apa-apa saja nanti ditulis juga. Sudah tuh hasil percobaan. Buat sketsa gambar, sudah kita prestasikan ke depan. Kita uji coba apakah dia hidup apa tidak. Yang terakhir, tarik kesimpulan dari kegiatan ini. Ayo, semuanya sudah paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak, semuanya antusias dan ingin langsung bekerja. Bagus, luar biasa. Sekarang silahkan bekerja. Waktu yang telah kita sepakati hari ini, yaitu hari ini harus selesai setelah selesai pembelajaran kita hari ini. Ayo anak-anakku silahkan selamat bekerja. Nanti Ibu akan memonitoring atau mengawasi hasil dari kerjaan kalian. Silahkan selamat bekerja. Bagaimana kelompok 1? Ada masalah? Oh, yang ini. Tolong ya. Ditarik yang bagus, dilem biar tidak goyang ya. Kutub-kutubnya tolong diperhatikan juga ya. Tolong juga dikasih warna biar lebih menarik. Ini kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 ada kendala? Tidak ada. Oh iya, bagus ya kelompok 2 ya. Tolong ya kerjasama yang bagus ya supaya hasilnya juga nanti maksimal. Oke, semuanya. Apakah sudah selesai kegiatan kita hari ini? Sudah? Oh, sudah ya. Sebelum kita mempresentasikan ke depan, coba kalian mantapkan kembali hasil percobaan kalian. Kelompok 1, tes. Lampunya hidup apa tidak? Hidup ya, bagus. Kelompok 2 bagaimana? Hidup. Oh iya, luar biasa ya. Baiklah anak-anakku. Nah, setelah selesai kalian melakukan percobaan ini, kita akan mempresentasikannya ke depan. Silahkan kelompok 1. Iya, bagus sekali ya hasil kegiatannya. Lampu menyala dengan bagus. Kerjaannya juga rapi. Ada tanggapan dan masukan dari kelompok lain? Oh ya, masukan yang luar biasa dari kelompok lain ya. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1, kerjanya luar biasa. Sekarang kita kelompok kedua. Ayo maju ke depan. Ya, bagus, luar biasa juga ya. Ada masukan dari kelompok lain? Ya, bagus sekali ya masukannya. Semoga bisa membantu mereka nanti ke depannya lagi. Silahkan duduk kelompok 2. Tepuk tangan juga dong untuk kelompok 2. Luar biasa ya. Dari hasil kegiatan tadi dapat kita simpulkan ya bahwasanya rangkaian paralel itu disusun secara berderet, di mana masing-masing lampu itu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Itu ya kesimpulan kita hari ini ya. Ibu akan memberikan penghargaan bagi kelompok yang aktif ya, yang bagus ya. Sekarang kelompok mana ya? Kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 2 apa kelompok 1? 1, 2. Oke, sekarang Ibu tuju yaitu kelompok
Dua. Baik. Kelompok Yuda. Ya, luar biasa. Ibu akan memberikan sebuah penghargaan. Nanti tolong bagi-bagi sama temannya ya. Untuk kelompok lain, itu jangan berkecil hati. Untuk produk selanjutnya atau kegiatan selanjutnya itu lebih aktif lagi nak ya. Ya, lebih bekerja sama lagi supaya hasilnya lebih memuaskan. Seperti itu ya. Silakan duduk kembali ya. Anak-anakku semuanya, ya, selesai sudah kegiatan kita hari ini ya. Untuk materi selanjutnya silahkan kalian pelajari ada di halaman sekian. Ya, halaman sekian. Dan untuk mensyukuri budaya, melestarikan budaya kita, ya, ada baiknya kita menyanyikan lagu daerah kita. Ayo anak-anakku semuanya berdiri. Ya, satu, kita akan menyanyikan lagu Ciba Awio, ya. Coba berdiri semua ya. 1, 2, 3. Ciba Awio, Awio. Hebat luar biasa semuanya. Silahkan duduk kembali. Oke. Sudah semua ya kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kalian dapat hari ini itu bermanfaat kalian nantinya bisa memasang palabu sendiri. Ya, di rumah bisa merakitnya sendiri. Oke, sekarang kita tutup kegiatan kita hari ini. Ibu minta Mantep untuk pimpin doanya. Silakan Mantep. Amin, luar biasa ya. Ibu tutup kegiatan kita hari ini. Ibu tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Nawangsi. Selanjutnya kepada Pak Angga dan Bu Yusmalinda, silakan memberikan tanggapan atau masukan kepada Bu Nawangsi. Silakan. Baik, Pak, terima kasih. Saya rasa penampilan Ibu Nawangsi luar biasa sekali ya Pak ya. Kebetulan juga materinya sama dengan saya, ya bisa menginspirasi saya. Luar biasa Bu Nawang. Terima kasih Pak. Silakan Pak Angga. Oke, kedengaran Pak Mantap? Dengar Pak, dengar. Oke, ya itu tadi penampilan dari Ibu Nawangsi itu sudah sangat bagus Ibu. Sudah sangat jelas ya menurut saya runtutan sintaks PJBL-nya. Mungkin nanti bisa menginspirasi saya untuk penampilan berikutnya ya Bu. Mungkin itu saja Pak Mantap. Baik, terima kasih kepada Pak Angga. Selanjutnya kepada Bu Tusina. Yang saya berikan kepada Bu Tusina. Oke, ya. Bu Nawangsi ya udah tampil pertama sesi yang jadi ini saya untuk keseluruhan Ibu Nawangsi udah ini loh, udah bagus, semangat banget Ibu Guru mengajarnya ya. Jadi ya semangat, kemudian untuk penguatannya udah disampaikan ke anak-anak ini ya, kalau saya catatan saya nih. Kemudian menstimulasi siswa gitu kan, keaktifan siswa sudah kelihatan. Kemudian aktif ya, aktif maksudnya di sini tidak hanya posisi satu tempat, tetapi udah seperti mengajar beneran ya, posisi kadang ke kanan, kadang ke kiri gitu, itu udah kelihatan. Berarti untuk pembelajarannya sudah terlihat aktif baik bagi guru maupun bagi siswanya. Kemudian selanjutnya berpakaian ya udah kelihatan, pakaiannya udah rapi ya. Jadi walaupun di rumah tetap karena kita mau mengajar tetap dirapikan dulu pakaiannya karena akan ditampilkan. Kegiatan penutupnya saya kira agak kurang ya, penutup tadi langsung ditutup ya. Apa saya tidak mengikutin, tidak terdengar oleh saya penutupnya tadi, hanya menutup, marilah kita tutup gitu aja tadi, nggak ada kegiatan penutup yang lain. Mungkin kalau saya tidak salah seperti itu tadi ya. Kemudian di sini PPL tadi ya, PJBL, Ibu. PJBL Bu. PJBL ya. Oke.
Mungkin kalau dari saya, kalau secara keseluruhan, Bu Nawangsi udah bagus, udah semangat ya belajarnya. Kemudian proses pembelajarannya juga sudah baik gitu. Komunikasi nonverbalnya, gesturnya udah baik. Suasananya sudah ramai, menyenangkan ya. Jadi itu mungkin kalau dari catatan saya itu secara umum sudah baik untuk Bu Nawangsi ya. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Bunda ada mungkin tambahan, silakan. Oke, Bunda menyorotnya di konten ya. Tadi kalau ininya kan sudah semua ya, disampaikan oleh temanmu, kemudian oleh Bu Tus juga, bahwa kegiatan pelaksanaannya itu udah bagus ya. Nah, konten tematik ini untuk keseluruhan ya. Artinya selalu Ibunda memberikan untuk keseluruhan. Ketika Anda memadukan antara bahasa Indonesia dengan IPA, ya, bahwa informasi penting yang akan dijadikan masalah di dalam PJBL itu adalah terdapat mulai terdapat dari teks bacaan. Ya kan tadi Bu Nawang ya kan? Nah, salah satu bentuk teks dari bacaan tadi itu adalah lampu lalu lintas kalau nggak salah ya gitu. Iya, Bunda. Nah, terus tadi ketika anak suruh membaca menemukan informasi itu kayaknya terpisah aja Bu Nawang masuk menyampaikan. Nah, kita masuk ya kegiatan berikutnya yaitu ada kalian akan membuat kalau nggak salah begitu loh tadi. Ya, langsung artinya diarahkan langsung membuat ke PJBL-nya. Nah, harusnya jangan dulu ya. Kita sesudah anak menemukan informasi itu kan ditulis seolah-olah kata. Salah satu dari informasi penting yang terkait dengan teks itu tadi, ayo siapa yang tahu? Yang berkaitan dengan listrik. Kalau tadi kan ada penemu, tadi kan nama, kira-kira kan di teks penjelasnya tadi kan. Nah, di bagian-bagian teks penjelasnya itu ada beberapa informasi penting yang ada kaitannya. Nah, itu arahkan anak. Ketika mobil lewat, ya, supaya mobilnya teratur anak-anak, ya, apa yang lambangnya ada di situ misalnya kan, anak akan mikir mungkin zebra lah, lambang lalu lintas yang mengisyaratkan kendaraan berhenti itu apa, ya kan gitu kan sudah mulai mau mengarah kita ke masalah kan. Oh dia membaca ada lampu lalu lintas, oke bagus ya lampu lalu lintas. Seandainya, nah itu baru masuk ke pertanyaan dasar. Nah, apakah lampu lalu lintas itu memerlukan listrik atau tidak? Ya tentu katanya memerlukan gitu kan. Nah, kalau ya anak-anak kan berada di desa, ya kamu bisa tahu nggak dengan tadi membuat miniatur gitu ya? Benawang? Linda yang miniatur Bunda. Linda yang buat miniatur Bunda. Oh, kalau Nawang buat rangkaian. Rangkaian dari bentuk apa? Buat rangkaian paralel dari kardus ditempel Bunda. Oh ditempel aja, oke. Iya. Nah anak-anak tahu nggak kira-kira apa bentuk jalur dari lampu lalu lintas itu berasal dari mana? Ya kan? Ada apa saja sehingga lampu itu hidup? Itu kan mendasar itu. Nah supaya anak tahu kan gitu maksudnya kan? Supaya anak tahu dengan jalur, dengan alur, dengan paralelnya bentuk dari jaringan, beberapa jaringan listrik, itulah diciptakan suatu hasil produk. Ya, atau anak mungkin udah bisa, anak-anak coba perhatikan di ini kamu ya. Itu untuk Nawangsi juga nanti ya. Bedanya dengan Yus, bedanya dengan Yus nanti rangkaian apa? Kalau itu rangkaian paralel, kalau Yus? Rangkaian paralel Bunda. Miniatur ya, hasilnya miniatur. Nah sebenarnya kenapa kita menciptakan miniatur? Kan itu jawabannya. Kenapa membuat rangkaian paralel? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda ajukan pada waktu perumusan masalahnya. Sehingga jawabannya, oh gambar miniatur. Jawabannya adalah bentuk dari paralel itu. Supaya anak tahu jalur-jalur listriknya. Kan gitu. Tadi dikatakan kan? Kenapa dia hidup? Kenapa dia mati? Kira-kira kan gitu. Lampu mati itu karena ada jalur yang tidak dimasuki oleh arus listrik. Ya, kalau dia hidup berarti ya begini kan gitu. Nah, baru nanti anak tahu
rangkaiannya itu setelah dipraktikkan. Oh, kata anak kan begitu. Pertama ini disiapkan, kedua ini, ketiga ini. Nah, rata-rata bukan hanya setiap PBL itulah yang nanti perlu Anda cermati ulang ketika PPL nanti. Pertanyaan mengaitkan antara tematik dengan kalau Bunda perhatikan tuh mengaitkan antara tematik dengan ini, jangan lepas-lepas. Padahal sudah ada di situ. Jangan lepas dikit aja udah tahu tuh. Nah, apa yang ada di bacaan tadi? Ya, di bacaan tadi salah satunya ada informasi penting yang terkait dengan listrik. Mungkin entah apa. Kalau lalu lintas itu kan banyak ya, lalu lintas zebra, lalu lintas, ya kan? Terus apa lagi? Ada tanda berhenti lalu lintas, tanda parkir lalu lintas, tapi yang terkait dengan listrik. Lalu lintas apa yang terkait dengan listrik? Itu sudah menggiring anak situ kan? Oh, lampu lalu lintas. Nah, apa lampu lalu lintas? Ya, ada merah, kuning, hijau. Merah artinya apa? Kuning artinya apa? Hijau artinya apa? Nah, nanti anak untuk mengetahui lebih jauh bagaimana rangkaian listrik yang terkait dengan lampu lalu lintas, maka anak-anak akan ibu ajak untuk menciptakan, untuk berkarya, membuat sebuah gambar. Apa namanya itu ya? Namanya apa itu Bu Nawang? Dia membuat gambar, bukan gambar, hasil dari rangkaian tersebut, Bu, ditempel di kardus itu. Membuat karya berarti kan? Iya. Karya rangkaian kan? Iya. Nah, itu yang perlu diketahui anak kan itu ya. Oh, tadi kan tahu dia. Setelah dia tahu dari hasilnya, oh ini. Nah, paling tidak tadi Bu Nawang juga bisa mengungkapkan. Ada nggak Bu Nawang waktu didesain memberikan gambar? Iya, disuruh gambar juga, desain di LKPD-nya, Bunda. Oke, nah ada satu lagi LKPD. LKPD itu yang isi anak atau si ini? Kan dia bukan demonstrasi dia. Kalau dia percobaan, anak yang ngisi, ya kan? Anak yang ngisi, Bunda. Kenapa anak yang ngisi? Langkah-langkah itu anak yang ngisi ya? Terus anak bekerja, masa dia sambil bekerja sambil mengisi LKPD? Yang kosong tuh hasil percobaannya dengan kesimpulannya, Bunda. Nah ya, kalau artinya hasil percobaan, ya LKPD-nya itu. Tapi petunjuk membuat itu kan guru yang buat itu. Nah itu jadi artinya bedakan antara petunjuk membuat karya dengan hasil ya, hasil dari percobaan itu. Itu yang dibedakan nanti ya. Nah, ya, itu. Ya, yang lain juga begitu ya, bukan hanya Bu Nawang, itu pemantapan lagi ya, artinya pemantapan dari konten pelaksanaan itu tadi. Ya kalau nanti lupa dicatat aja, ya bisa saja itu agak terlupakan. Sebenarnya sudah ada di pikirannya misalnya kan. Nah, jadi jalur-jalur itu. Jadi LKPD itu jangan lupa yang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan itu guru lah rasanya ya. Dari mana anak bisa bekerja kalau dia tidak ada panduan itu, pedoman itu. Tapi yang dihasilkan dari percobaan dia lampunya hidup. Apakah lampunya hidup? Hidup ya. Apakah apa yang dulu dipasang kabel, hubungkan kabel ke sini dihubungkannya. Apa yang terjadi? Nah, misalnya kan gitu kan dari LK anak tuh. Jawaban-jawabannya kan gitu. Oke ya, sudah bagus ya. Bunda. Nanya Bunda. Ya. Kalau Angga kan di LKPD-nya itu langkah-langkah pembuatannya kosong. Nah, anak itu mengambilnya nanti dari video yang Angga putar. Nanti dia sendiri yang menyusun dari video. Disuruh dulu menyaksikan video, nanti dia mencatat alat dan bahan di video itu apa saja. Gitu, Bunda. Ya kalau terus memang kira-kira dengan kata-katanya sendiri gitu. Tapi sempat nggak anak mengamati video itu? Ya sempat, Bunda. Kan waktunya agak lama ini. Kalau di PPL nanti. Kalau langkahnya anak yang buat, berarti desain yang dibuat oleh guru apa? Cuman petunjuk ininya aja, apa tuh di LKPD, simak video untuk mengisi misalnya. Untuk mengisi langkah-langkah pembuatan gitu. Terus? Ya, ikuti misalnya nanti apa tuh tunjuk dari video yang telah disaksikan gitu. Oke, mungkin bisa ya. Gimana itu Bu Tus kalau dalam penerapannya sehari-hari?
Apa Tapi bisa? yang langkah-langkah pembuatannya karena dari hasil dia menyimak video gitu dengan kata-katanya sendiri. Oh gitu. Iya. Bacanya ya bisa. Mungkin nanti kalau seandainya ada video lebih bagus kan? Kalau seandainya tidak bisa nayangkan video, antisipasinya apa? Karena Angga pakai ini Bunda tuh medianya audio video pembelajaran. Jadi di situ mengambilnya. Seandainya alternatifnya. Kan itu kan untuk hasil produk itu kan untuk menjawab masalah yang kita temukan gitu kan. Pemecahannya kan situ. Kalau seandainya ada yang tidak menggunakan video, tidak bisa menggunakan video. Ya mungkin Angga ubah lagi lah, mungkin untuk langkah-langkahnya guru yang membuat. Ya coba kita tanya dengan Butus. Sebenarnya bagus ya, anak berarti bisa menciptakan. Tapi sejauh ini, artinya yang kita bantu, LK itu kan kita bantu anak kan? Ya. Ya kalau kita lepaskan semua sama dia, apa udah bisa dia menciptakan itu? Gini Bun, kalau menurut saya, lebih efektifnya itu kita yang buat Bun, guru. Makanya didesain itu dibuat kan? Nanti Bun, terpecah. Lebih ke siswa lebih mungkin ke perhatian ke video itu lebih banyak ke videonya nanti takutnya. Karena anak menulis itu juga lama Bun kalau untuk anak SD. Kalau kita mungkin bisa sambil menonton sambil nulis bisa. Tapi kalau untuk anak SD terlalu berat Bun kalau dia sambil nonton kemudian sambil nulis kemudian. Artinya kan tujuan akhir kita itu kan anak dapat menghasilkan produk. Jadi lebih fokus lah. Jangan dibebani lagi dengan konsep ketidaktahuan dia terhadap konsep. Iya itu. Ya benar. Nah, makanya desain tadi kan langkah-langkah desain itu kan tujuannya gitu. Bisa menyampaikan langkah, bisa juga menyampaikan gambar, ya kan? Bisa juga menyampaikan rancangan. Nah, jadi rancangan rencana itu ya terkait dengan alat, ya kan? Terkait dengan bahan, terkait dengan langkah-langkah, ya, terkait dengan apa sih yang akan kita berikan contoh kepada anak. Kita justru bisa menayangkan video, contohnya ini, langkah kegiatannya nanti ini, tapi bentuknya beda gitu. Nanti soalnya kalau anak dibebani lagi, dia yang harus menemukan kayak konsep kan gitu. Dia kan bukan menemukan konsep. Ya benar. Seolah-olah dia menemukan konsep kalau disuruh seperti itu. Tapi kalau dalam PBL bisa seperti itu. Kalau PJBL itu kan yang kita tekankan hasilnya itu. Nah, jadi anak itu namanya metode terbimbing yang kita lakukan. Ya kan? Metode terbimbingnya itu artinya guru sudah membimbing langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Ya, langkah kegiatan pertama, anak kan tinggal mencoba lagi. Tapi kalau dia berpikir lagi ya, seperti anakku video, jangan-jangan salah yang diungkapkannya dari video tadi. Akhirnya gurunya, anak ragu kan, kata anak-anak, Pak, kami belum paham, Pak. Videonya tayangkan lagi. Nah, kan? Akhirnya diskusi lagi. Nah, gimana? Yang lain gimana? Kalau respon dari Ibunda gimana tuh? Apa bisa dicerna atau gimana tuh? Tadi Butus juga sudah, ya Butus kan juga sudah menegaskan ya, memang sebaiknya artinya langkah kegiatan itu mungkin sudah ada sebetulnya di buku atau di buku sudah ada tapi tidak sesuai dengan contoh. Nah, Anda akan membuat contoh yang lain kan begitu. Seperti nanti Bu Yus itu kan Bu Yus nanti kan miniatur, ya langkah-langkahnya itu siapkan kardus kan gitu. Kemudian pasangkan kabel ke dalam kardus. Tapi kalau seandainya anak mencari dulu, apa ya yang dulu kita pasang ya? Apa yang dulu kita pasang ya? Nyimak dulu katanya. Oke, mungkin sampai di situ ya. Ya betul tadi ya. Sekali Bunda ingatkan lagi Bu Nawang, kalau kita menutup jangan langsung Assalamualaikum atau nyanyi saja. Tadi tarik kesimpulan juga Bunda. Oh sudah tadi? Sudah Bunda. Sudah, kalau sudah yang jelas ya menarik kesimpulan, memberikan tidak lanjut, biasanya kan gitu kan? Oke. Ini kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Ya, oke lah kalau udah ya. Oke, lanjut lagi.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Angga saya persilakan untuk melaksanakan kegiatan beliau. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kalau anak-anak Bapak berada dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap belajar? Ya, Siap. Pak. Iya, Ya, Pak. kalau siap, mana senyumnya? Iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng anak Bapak ya. Ya dong. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta kalian lihat sekeliling dulu. Apakah masih ada sampah berserakan di kolong meja, di bawah meja? Ayo lihat. Masih ada? Bersih, Pak, bersih. Sudah. Itu di bawah kolong mejanya itu ada sampah bekas makanan. Nggak kelihatan, Pak, maaf. Sampah Yuda. Sudah, Pak, dibuang, Pak. Oke, ya, Bapak hitung. 1, 2, 3. Oke, ya, Sudah, sudah. Pak. Sudah bersih semua? Bersih. Sudah, Pak. Oke, kita belajar juga. Ayo semua berdiri dulu. Bapak mau melihat kerapian baju kalian. Nah, semuanya sudah masuk bajunya, seragamnya sudah rapi. Sudah, Itu Pak. Itu Yuda, kenapa bajunya berbeda? Bajunya tadi mati lampu, Pak, salah pakai. Oh, ya Yuda, kalau misalnya mau ke sekolah, misalnya kalau ada halangan dengan bajunya, pakailah seragam yang lain. Misalnya pakai batik, jangan Maaf, pakai Pak. kaos. Ya Yuda ya, lain kali. Iya, Pak. Sekarang untuk kalian biar rapi, coba ikuti gerakan Bapak dulu. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Iya, sudah rapi ya? Sudah, Pak. Sekarang Bapak lihat, coba kamu lihat dulu sekeliling kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Coba. Hadir semua. Oke. Ya, oke. Sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Siap bernyanyi? Siap, Pak. Siap? Ya, oke. Ya. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Siapa yang mau memimpin? Saya, Pak. Ya, ayo. Yus, mimpin dulu kawan-kawannya bernyanyi. Ayo. Bernyanyi Satu. kita lagu Hari Kemerdekaan. Hafal semua? Apa, Pak? Apa itu? 1, 2, 3, 17 ya, selesai ya. Suaranya sangat lantang, nyaring. Bagus ya, berarti kalian bersemangat ya. Ya oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan, mantap. Sepertinya sudah senyum-senyum mau memimpin doa. Atau Yuda ya, Yuda, pimpin doanya Baik, Pak, Yuda. siap, Pak. Bismillah, amin. Iya, terima kasih Yuda ya. Apa manfaatnya kita berdoa sebelum belajar anak-anak? Ya, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang kalian terima dapat bermanfaat. Oke. Sekarang Bapak mau membagikan kalian teks bacaan ya. Sekarang Bapak hidupkan dulu PowerPoint-nya, kalian baca di depan. Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, oke. Sekarang Bapak minta salah satu dari kalian membacanya dengan nyaring dan lantang. Ya, ayo silakan Sugianti. Baca dulu. Ya, terima kasih Sugianti sudah membacakan ya. Dan teman-temannya harus menyimak ya. Dari bacaan tersebut, apa judul dari bacaan yang tadi dibacakan oleh Sugianti? Ya. Yus, ya benar, Yus ya. Isi bacaannya itu adalah
saat Dani diare. Nah, sekarang Bapak tanya lagi, kira-kira mengapa Dani diare? Ya Putri, benar, karena Dani jajan sembarangan. Ya, itulah ya efek dari jajan sembarangan. Terjadi nanti gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut ya. Oke, sekarang Bapak tanya lagi, apakah kalian pernah pergi ke rumah sakit atau puskesmas? Pernah, Pak. Pernah. Mengapa, Yus? Pergi ke sana? Sakit, Pak. Sakit. Ya, sakit apa? Sakit perut, Pak. Oh, sakit perut, ya. Sekarang Bapak tanya lagi kepada Yus ya. Pernahkah Yus melihat selembaran yang ditempel di rumah sakit? Pernah, Pak. Pernah ya. Isinya apa kira-kira? Pernah, masih ingat? Lupa, Pak, saya, Pak. Ya, biasanya kalau yang ditempel di rumah sakit itu seperti anjuran, ya, iklan masyarakat, ya kan, untuk mencegah suatu penyakit, misalnya demam berdarah, tipes, ya. Ya, Pak. Oke, untuk apa iklan itu ditempel kira-kira? Untuk memberitahu, Pak. Ya, untuk memberitahu masyarakat agar menjaga kesehatan sehingga penyakit tersebut tidak terjadi pada diri mereka. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan mengajarkan tentang gangguan sistem pencernaan dan juga iklan layanan masyarakat ya. Semoga sesudah melakukan pembelajaran ini kalian bisa menjaga kesehatan agar pencernaan kalian tetap sehat dan tidak terjadi penyakit. Oke? Masih semangat? Masih, Pak. Oke, untuk membangkitkan semangat kita lakukan tepuk PPK. Ayo berdiri dulu semua. Papi ya, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, iya, terima kasih. Ya, semuanya sudah bersemangat? Semangat? Semangat. Oke, sekarang Bapak akan menampilkan gambar di PowerPoint. Coba lihat di sini. Ya, coba lihat di sini ya. Sudah nampil PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Tampil, Pak, tampil. Itu Bapak silakan terlihat. Ya, kira-kira dari gambar yang sudah Bapak tampilkan, kira-kira ada kegiatan apa di sana? Ya, Yuda? Gambar. Ya, Yuda benar. Ya. Ada gambar anak yang jajan sembarangan. Sembarangan, Pak. Ya, Jajan lihat di sana. sembarangan. Jajan sembarangan. Lihat pedagangnya juga, lihat kotor. Makanannya Kotor, Pak. higienis ya. Sekarang Bapak tanya, dari yang membuat kita sakit itu apa yang terjadi jika makanan yang tidak higienis itu masuk ke dalam tubuh kita? Ya, mantap. Iya, benar, mantap. Kita akan terjadi penyakit ya. Apabila kita jajan sembarangan seperti yang tadi kita baca pada teks bacaan, akan terjadi penyakit perut atau gangguan pencernaan, yaitu diare. Ya. Oke, sekarang Bapak akan menampilkan beberapa penyakit yang terjadi di sistem pencernaan kita selain diare. Kalian amati dulu ya. Oke, dari video tersebut, kira-kira penyakit apa saja yang sudah disebutkan? Silakan Made, kok bengong? Oke, benar Made. Ada sariawan. Siap, apalagi Putri? Iya, benar. Apalagi Dwi? Iya, usus buntu. Apalagi Aprida? Iya, benar. Sembelit ya. Sembelit ya. Penyakit-penyakit tersebut bisa terjadi di sistem pencernaan kita. Mengapa? Karena kita tidak menjaga kesehatan lingkungan dan terutama makanan yang masuk ke dalam tubuh ya. Oke. Kira-kira dari tersebut berbahaya kita yang sudah dilihat tadi di video. Yuda, berbahaya enggak? Bahaya, Pak. Berbahaya ya, karena bisa mengganggu aktivitas kita dan juga bahkan bisa menimbulkan kematian loh.
Ya. Oke. Sekarang Bapak tanya, bagaimana cara kita untuk mencegah agar penyakit tersebut tidak meluas di masyarakat? Ada yang tahu? Jangan sembarangan, Pak. Iya, benar. Pak. Mengadakan penyuluhan ya, dan juga membuat iklan poster ya, agar masyarakat tidak terjangkiti oleh penyakit tersebut. Oke, sekarang Bapak tanya lagi, apakah kalian pernah membuat poster layanan masyarakat? Belum, Pak. Belum ya. Oke, Kenapa? sekarang kita akan membuat poster iklan layanan masyarakat. Sekarang Bapak bagikan kalian menjadi satu kelompok 4 orang ya. 4 orang, dan Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, silakan LKPD-nya diambil. Ya, sudah berkelompok. Ya, duduk yang rapi lagi. Kemudian sekarang karena kita mau membuat iklan, Bapak akan menayangkan lagi video tentang cara membuat iklan. Ya, sudah jelas anak-anak, apakah ada yang mau ditanya? Ya, tidak ada yang mau ditanya ya, sudah jelas semua? Sudah, Baik. Pak. Sekarang Bapak bacakan dulu langkah-langkahnya. Tadi kalian sudah membuat, sudah menerima LKPD dan juga menyaksikan video yang Bapak putar. Sekarang kalian lihat bahan-bahan dan alatnya. Oh iya, kemarin Bapak sudah meminta kalian membawa alat dan bahan untuk pembelajaran hari ini. Ada apa saja, Yuda? Ingat? Ingat, Pak. Karton, ya benar, Yuda. Ada karton. Spidol, Pak. Spidol, apa lagi? Garis. Lem, ya. Oke. Sekarang kalian berkelompok dan juga ikutilah LKPD yang Bapak berikan ya. Sekarang Bapak tentukan dulu ya. Waktu pembuatan iklannya Bapak tentukan 60 menit. Tidak boleh lebih ya. Kalau bisa tidak boleh lebih. Dan juga alat yang digunakan kemarin sudah Bapak sebutkan ya. Sudah bawa semua? Bawa, Pak. Sudah bawa semua ya. Langkah-langkahnya sudah dituliskan di LKPD. Tema dari iklannya harus mengenai penyakit pencernaan manusia yang tadi sudah kalian lihat di video sebelumnya ya. Bisa anak-anak? Bisa, Sudah Pak. siap? Sudah ya, silakan bekerja. Ingat ya anak-anak, proyeknya atau iklannya harus dikumpulkan hari ini ya, dan juga temanya harus sesuai dengan apa yang sudah kita bilang tadi, bahwa temanya adalah penyakit pada sistem pencernaan manusia. Oke, silakan mulai bekerja ya. Sekalian kamu bekerja, Bapak akan berkeliling untuk melihat yang kalian. Oke, Pak, ini kelompok gimana, 1. Pak? Apa? Ini gimana, Pak? Oh iya, ini udah langkah pertamanya kan tadi di LKPD sudah dijelaskan bahwa kamu harus membuat dulu gambar. Oh Ya, iya. rancangkan dulu apa saja yang mau kalian isi di dalam iklan. Baik, Ya. Pak. Nah, kelompok lain, ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan? Oh iya, dari kelompok 4. Apa kesulitannya? Oh Tak ya, bisa. ini ya gambarnya. Oke, sudah habis waktunya ya. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah jadi semua? Sudah. Ya, coba dari sudah semua. Bapak lihat dulu, angkat dulu iklannya. Ya, itu kelompok 2. Kenapa iklannya belum diwarnai? Oh, tidak cukup waktu. Oke, sekarang Bapak berikan waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikannya. Sudah? Ya, sudah. Ya, Bapak lihat sudah bagus semua iklannya ya. Oke, sekarang tiap kelompok akan maju ke depan dan membacakan iklan yang telah kalian buat. Ya, perwakilannya saja boleh maju ke depan. Ya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sudah maju ke depan.
Ya, terima kasih kelompok 1 atas hasil dari karya yang telah dia buat. Ya, sekarang kelompok 2. Sekarang, apakah ada dari kelompok lain yang ingin memberi? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Ya, apa lagi? Ada kelompok 3 yang ingin memberi tanggapan? Gambarnya Ya, gambarnya ya, ini kurang ya. Mungkin warnanya tidak sesuai. Ada lagi? Iya, ini ya. Pesannya juga belum tersampaikan semua. Masih ada kata-katanya, tulisannya yang belum rapi ya. Oke, kelompok 2 maju. Oke, selesai semua ya. Kita selesai semua untuk mempresentasikan apa yang telah kalian buat. Nah, dari kegiatan yang telah kita lakukan, tadi sudah Bapak jelaskan tentang penyebab penyakit pada pencernaan manusia dan juga kita tadi sudah membuat iklan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak ada, Pak. Sudah jelas semua, anak-anak? Sudah, Pak. Oke, jika sudah, sekarang Bapak memberikan lembar evaluasi kepada kalian semua. Yang harus kalian kerjakan dalam waktu 50 menit. Ya. Oke, sudah semua dikumpul? Sudah, Pak. Sudah? Oke ya. Dari pembelajaran ini, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan sekali, Pak. Ya, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Membuat Tentang apa iklan. saja? Pak. Iklan dan Merawat juga pencernaan. pencernaan manusia, penyakitnya ya. Oke, untuk pekerjaan di rumah, kalian buka buku siswa halaman 200. Di situ ada isi kalian isi di rumah ya. Baik, Pak. Oke, sebelum kita pulang, kita bernyanyi terlebih dahulu. Apakah kalian hafal lagu Ikan Pais? Hafal, Pak. Oke, Mbak Nawangsi pimpin lagu Ikan Pais. 1, Iya, 2, 3. Ikan Pais. Oke, terima kasih Nawangsi ya. Masih semangat anak-anak? Semangat, Pak. Kenapa masih sudah loyo itu? Kan sudah mau pulang. Oke, sebelum kita pulang, coba kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Oke, sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita dahulu pimpin kawan-kawannya berdoa. Amin. Iya, terima kasih sudah. Bapak harap ya pembelajaran kita ini bisa kamu terima dengan baik dan juga nanti bisa bermanfaat di kehidupan kamu sehari-hari ya. Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kenapa? Baik, terima kasih Pak Angga. Selanjutnya saya persilakan untuk Bu Nawangsi dengan Bu Ismailinda untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Ya, ini terima kasih Pak, mantap kesempatannya. Sudah sangat bagus Pak Angga, materinya juga sudah sangat jelas, sintak-sintaknya juga nanti bisa jadi ya referensi bagi saya nanti di PPL nanti. Bagus Pak Angga. Terima kasih. Iya. Pak Baik, Angga sudah selanjutnya luar biasa. kepada Ibu Ismailinda. Iya, Pak. Pak Angga, saya rasa sudah luar biasa penampilannya, Pak ya, sesuai dengan sintak. Ya, mudah-mudahan di kedepannya nanti lebih baik lagi. Ya Bu, grogi Bu. Baik, selanjutnya kepada Bu Tusina. Dengan segala hormat saya persilakan kepada Ibu untuk memberikan masukan dan tanggapannya. Enggak udah tampil ya. Nah, itu keuntungan tampil terakhir itu ya. Jadi belajar dari awal, penampilan awal ya. Kemudian kalau
langsung memperbaiki. Itu kelebihan tampil terakhir. Jadi untuk penampilan Angga saya lihat udah bagus. Udah ya, udah bagus. Udah ini bagus kalau menurut saya. Susunan kegiatannya itu runtut gitu ya. Kemudian untuk persepsi, kemudian masalah, menstimulasi masalahnya juga udah masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, proyek yang akan dilaksanakan udah pas betul tuh. Jadi kalau intinya itu tadi, cuma satu mungkin sekedar ini aja masukan, jangan memotong kata. Iya Bu, grogi Bu. Diplesetkan sama anak-anak gitu, ya. Bu, Iya. bisa aja burung, misalkan anak-anak kita ini kan ke lain. Jadi kalimat jangan dipotong, itu jangan dipotong, ya tuntaskan. Kalau memang pertanyaan ya sampai mana pertanyaan itu, tidak usah kita separuh menjawabnya gitu. Tapi serahkan secara utuh kepada siswa. Itu kalau saya secara umum Angga udah bagus penampilannya, runtutannya juga ada pas, kemudian kegiatan penutupnya udah bervariatif ya, ininya kegiatan penutup. Mungkin itu tadi sebagai ibaratnya penguat ya kepada siswa. Bagaimana kan kita tadi tentang Angga tadi tentang gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan. Nah, jadi bisa disampaikan ke anak-anak. Jangan berjajan sembarangan gitu kan. Jadi sebagai ini siswa gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya amati selama Angga teaching tadi. Mungkin itu saja. Mungkin terima kasih Bu. Bu Tusina, selanjutnya kepada Bunda saya persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih. Enggak. Produknya iklan enggak? Iya, Bu. Nanti bentuknya dibuat seperti apa, enggak? Apa? Iklannya bentuknya apa? Nanti iklannya nanti dibuat pakai karton, Bu, yang besar. Terus nanti kalau sudah dibuat sama anak, digambar, dikasih pesannya, terus dibingkai. Itu tadi salahnya belum dibilang dibingkai dan nanti mau ditempel gitu. Tadi terlewat. Ya, itu makanya Bunda tanya tadi kan karena Bunda nggak jelasnya di situ tadi. Ya. Grogi Bu, Bunda maaf. Nah, paling tidak tadi nanti berikan contoh ya, yang namanya kemampuan anak kan sangat terbatas walaupun kita tua aja belum tentu bisa. Tapi kalau dia sudah diberikan suatu bentuk produk dan produk itu bisa dibuat dalam bentuk lain bilang gitu. Ya, tapi jangan isi iklannya jangan sama, tapi tetap berkaitan dengan pencernakan misalnya kan. Ya, apa nasi goreng itu kan kaitannya dengan iklan bahasa Indonesia kan dengan pencernakan juga, tapi pencernakannya itu artinya bukannya negatifnya. Kalau di sini tadi akibat makan sembarangan pencernakannya bisa terganggu. Nah, ada yang kesehatannya, ada yang tentang tenggorokan, itu ada loh videonya itu. Iya, Bunda, ya. Jadi mulai makan nasi goreng kan, nasi goreng masuk ke ini, enggak apa-apa, itu kan masuknya ke pencernakan juga kan? Iya, Bunda. Nah, yang Angga buatnya itu dari masalahnya, ya masalahnya tadi kan terkait dengan pencernakan. Kalau kita tidak memelihara pencernakan kita dengan baik, kan gitu kan? Apa yang akan terjadi anak-anak? Oh ya diare. Nah sekarang bagaimana cara mengatasi masalah yang ditemukan anak diare? Ya itu dengan membuat iklan. Isi iklannya apa? Isi iklannya apa? Ya, cara-cara untuk mencegah diare misalnya tidak jajan sembarangan gitu nanti Bunda, nanti ada gambar orang anak yang jajan sembarangan terus digaris gitu. Nanti tema yang diberikan sama anak sama nggak? Pokoknya temanya tentang penyakit pada pencernaan manusia, mungkin ada yang diare, ada yang mah gitu. Tapi kan tadi kan untuk penjelasannya itu agak kurang Bunda untuk penyakit itu penyebab-penyebabnya. Nah, nanti kalau pakai video kan ada penyebabnya juga nanti disebutkan. Makanya diarahkan, maksudnya kan sesudah tadi kan sudah mengajukan pertanyaan,
maka nanti kan kau bisa menayangkan video lagi yang terkait dengan mungkin dengan dengan perencanaannya, ya kan, dengan rancangan. Nanti banyak sekali iklan yang dapat anak-anak buat terkait dengan pencernakan ini. Misalnya ya tentang bagaimana mengatasinya, kalau emah bagaimana mengatasinya, ya kan gitu kan, kalau sakit perut bagaimana mengatasinya. Ya namanya kemampuan anak terbatas, jadi istilahnya kita lakukan metode terbimbing gitu ya. Ya Bunda. Tadi kan mungkin Angga tonjolkan itu untuk diarenya saja gitu. 1. Nanti kalau pas PPL banyak nanti macam penyakitnya Bunda. Harus, karena waktunya banyak. Ya, kalau di PPL. Oke, lanjut. Yus yang terakhir ya. Sina masukannya. Baik, terima kasih atas masukannya pada Bunda dan Bu Tusina. Selanjutnya kepada Bu Yusmarinda, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Tolong ke ketua kelas, tolong Pak pimpin doanya dulu. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Ya Bu. Lihat kelas kita masih kotor. Coba itu di bawah Afrida ada sampah, tolong diambil dulu. Ya Bu, baik Bu. Sudah Bu. Sudah, hari ini datang semua ya? Ya Bu, hadir semua hari ini. Semua, ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdiri dulu yuk. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Ayo Bu Dwi, tolong pimpin. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo Dwi. Satu nusa, satu bangsa. Terima kasih. Anak-anak Ibu sepertinya masih belum bersemangat. Ayo silakan duduk kembali. Masih belum semangat, belum sarapan tadi ya? Belum Bu. Sudah Bu. Tadi terburu-buru Bu. Semangat dulu ya, biar tambah semangat ya. Ya Bu. Ya, Bu. Tepuk semangat. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca dulu 15 menit. Ayo anak Ibu, silakan ambil buku di pojok baca. Sudah anak Ibu? Sudah Bu. Silakan kembalikan bukunya ke tempatnya semula. Ya Bu. Sudah Bu. Sudah, terima kasih. Kita hari ini masuk ke tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Tema 3, tokoh dan penemuannya. Sekarang Ibu mau nanya, di rumah anak-anak Ibu ada listrik nggak? Ada Bu. Gimana kalau listriknya mati? Gelap. Gelap Bu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain ya? Apa saja alat-alat di rumah yang menggunakan listrik? Televisi. Televisi Bu. Kipas. Magic Bu. Ya banyak ya, ada kipas, televisi, dan lain-lain ya nak ya. Nah, listrik itu ada yang menggunakan rangkaian seri dan ada juga yang menggunakan rangkaian paralel. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan PowerPoint. Silakan perhatikan PowerPoint Ibu. Oh iya, sebelumnya
Angga bajunya masih di luar, tolong masukkan dulu. Oh ya, terima kasih. Ya, duduk kembali. Kembali lagi, perhatikan ya, perhatikan Ibu mau menampilkan PowerPoint. Sudah Ya, dilihat? Bu. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. PowerPoint Ibu didapat, teks eksplanasi dengan tema apa? Si paralel penyelamat jalan. Sudah lihat? Sudah anak Ibu baca? Sudah. Bu. Sekarang, apa isi dari teks tersebut? Apa informasi yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut? Ya, betul. Tentang Morgan, si penemu lampu lalu lintas. Nah, sekarang di jalan raya itu kan ada lampu lalu lintas ya, Nak ya? Ya, Bu. Aku tanya, kalau nggak ada rambu-rambu lalu lintas itu seperti apa jalannya, Nak? Jalannya kacau. Tidak beraturan, Bu. Tabrakan, Bu. Tabrakan. Iya, pintar. Nah, di lampu lalu lintas itu ada berapa lampunya, Nak? Ada 3, Bu. Tiga, Bu. Nah, sebutkan Angga apa saja? Merah, Merah, kemudian hijau, kemudian ada apa lagi? hijau, Hijau, kuning. Nah, mantep, bisa sebutkan kalau tanda merah itu lampu merah berarti tandanya apa, mantep? Mantep tidur, Bu. Mantep tidur. Bergadang. Merah berhenti, Bu. Merah berhenti. Oh, ya, pintar sekali Yuda. Kasih tepuk tangan kepada Yuda. Pintar sekali. Selanjutnya ada warna apa? Warna kuning. kuning. Tandanya apa, Frida? Siap-siap, Bu. Siap-siap, pintar sekali. Selanjutnya ada warna Hijau. hijau. Hijau itu tandanya apa? Jalan. Jalan, Bu. Oh, bagus sekali ya. Jadi di lampu-lampu lalu lintas ada 3. Yang pertama ada merah, kuning, dan hijau. Kalau merah berarti berhenti. Kalau kuning berarti hati-hati. Hijau berarti jalan. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan video pembelajaran. Silakan perhatikan ke depannya, anak Ibu. Baik, Bu. Sudah? Sudah lihat videonya? Sudah. Sudah, Bu. Dari video tersebut, apa yang kita lihat tadi, Nak? Oh iya, tentang rangkaian Paralel. tentang apa, Nak? Rangkaian paralel. Kemarin kan sudah Ibu bentuk kelompok. Sudah Ibu bentuk kelompok kan, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Kita membentuk kelompok dulu. Ada 3 kelompok kemarin. Ketua yang pertama ada kelompok Pak Mantep, ada kelompok Pak Yuda, ada kelompok Angga. Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD. Sudah ya? Ya, Ya, Bu. Bu. Di LKPD itu ada petunjuk pembuatan miniatur lampu lalu lintas. Petunjuk pembuatan apa, Nak? Miniatur lampu lalu lintas. Kemarin sudah Ibu perintahkan untuk membawa alat-alat dan bahan. Apa sudah dibawa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah dibawa semua ya? Ya, Bu. Sudah. Ada yang ketinggalan tidak? Tidak. Tidak, Bu. Bawa semua, Bu. Oh, sudah bawa semua. Kalau begitu, silakan anak-anak Ibu di kelompok coba buat dulu desainnya. Desain dari miniatur lampu lalu lintas yang menggunakan rangkaian paralel tadi. Ya, Bu. Bisa? Ini Ibu punya contoh. Boleh anak Ibu lihat dulu contoh yang Ibu bawa. Ya, Bu.
Naikkan lagi dikit, Bu. Kelihatan? Kelihatan, Nah, kelihatan. lihat, Bu. Ya, Bu, sudah. Nah, sekarang coba anak ibu buat desainnya dulu. Iya, Bu. Potong-potong kardusnya ini, Bu, ya. Iya, Bu, ini gimana, Bu? Motongnya. hati-hati itu pakai gunting anunya, motongnya. Oh iya, Bu. Oh iya. Nah, selanjutnya anak-anak ibu dengan kelompok kita sama-sama membuat miniatur lampu lalu Lintas. lintas. Ibu kasih waktu lebih kurang 40 menit untuk mengerjakannya. Bisa ya? Bisa, Bisa, Ibu, Bu. bisa. Silakan kerjakan. Bu, tolong gunting, Bu. Aku takut, Bu. Iya, iya. Ini kenapa ini? Ini kebalik ini, Nak. Aduh, maaf, Bu. Yang positif, ini yang negatif. Bu, kabelku kurang, Bu. Hati-hati ya. Gunting kardusnya hati-hati. Iya, Bu. Iya. Bu, Iya, gimana Bu. ngelobanginnya, Bu? Letakkan lampunya, Bu. Iya. Gimana ini bisa ngerjakannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Ibu hebat-hebat semua. Udah karena waktunya sudah habis. Gimana? Sudah selesai semua? Bu, lampuku kok nggak nyala? Sudah ya? Sudah selesai semua ya? Sudah. Kalau begitu, Ibu minta anak-anak Ibu presentasi ya, perwakilan kelompok ya. Saya, Bu, saya. Iya, Bu. Nanti yang berani presentasi duluan Ibu kasih hadiah, Ibu kasih pena. Saya, Bu. Saya, Saya, Bu. Bu. Saya, Bu. Saya mau. Ayo, Bu. Saya mau. Oh iya, Ayo, Bu, mau pena, Bu. Iya, Bu. Ini, Bu. Jangan buat Dwi. Bagus sekali ya presentasinya. Ini hadiah buat Dwi. Makasih, Bu. Bu. Mana teman-teman yang lain? Apakah ada yang memberi tanggapan? Lampunya terbalik, Bu. Merah yang Dwi di bawah. Oh iya. Ayo ada yang bisa memperbaikinya. Siapa yang bisa Ibu kasih hadiah bintang? Bintang. Saya bisa, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, Angga, ayo maju. Ya, Bu. Perbaiki. Wah, luar biasa. Nah, harus seperti ini. Wah. Ini hadiah buat Angga ya. Ya, terima kasih, Bu. Luar biasa. Nah, anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang disusun sejajar, tapi dia Jajar. bercabang. Kira-kira dari percobaan kita tadi, apa kelebihan dari rangkaian paralel? Jika satu lampu mati, lampu lain tetap menyala, Bu. Iya benar. Tepuk tangan kepada Angga, pintar sekali Angga. Terima kasih. Nah selanjutnya apa lagi? Apa lagi ya kelebihannya ya? Ayo Pak Yuda, apa kelebihan dari rangkaian paralel Yuda? Yuda nyumput, Bu. Ya, iya. Tahu, Bu. Yuda tidak tahu, Bu. Udah main terus itu, Bu. Nah, ada kelebihan dan ada kekurangannya atau kelemahannya. Kira-kira kelemahannya apa ya? Yang bisa dikasih hadiah? Dikasih bintang. Ayo, apa kekurangan dari rangkaian paralel? Banyak pakai kabel, Bu. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Dwi. Hore. Ya, terima kasih. Jadi, kesimpulannya rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang disusun secara sejajar. Jajar. Apa kelebihannya? Yang pertama, jika satunya rusak, yang lain masih tetap hidup. Contohnya seperti ini. Rusak yang satu dimatikan satu, yang dua masih
Masuk. Hidup. Nah, kekurangannya rangkaian paralel membutuhkan kabel ya Mbak. Banyak. Banyak. Yang banyak. Otomatis kita membutuhkan biaya yang Banyak Besar. juga. Banyak. Besar. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita lakukan evaluasi. Silakan anak-anak Ibu kerjakan evaluasinya dengan waktu 15 menit. Bisa ya? Bisa. Bu. Orang. Ya sudah, Bu. Angka Sudah, nyontek. Bu. Sudah semua? Sudah. Ya, Bu. Jauh. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Wah, luar biasa sekali ya, nah Ibu antusiasnya untuk hari ini. Ayo coba kita tepuk PPK yuk, biar lebih semangat lagi, bisa? Bisa, Ya, Bu. Bu. Ayo. Bu. Ya, coba duit Tintin. Tepuk PPK. Religius, mandiri, gotong royong, Integritas. integritas. Terima kasih. Nah, untuk menutupi pelajaran kita hari ini, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Bu. Seru. Ya, Seru, dapat hadiah. iya. Besok-besok mau lagi hadiah tidak? Mau. Saya belum dapat. Belajarnya harus lebih semangat lagi, Nak ya, biar besok dapat hadiah lagi ya, Nak ya. Ya, Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum kita tutup, tadi kan kita udah bikin produk ya, Nak ya. Silakan bersihkan dulu sisa-sisa kartonnya, buang ke tong sampah. Ayo. Iya, Bu. Sudah, Bu. Kita bersih ya. Sih, Bu. Dulu. Sudah, Bu. Nah, untuk rasa cinta kita kepada desa kita, kepada negeri kita, ayo sama-sama kita menyanyikan lagu budaya Tebo ya. Tahu lagu budaya Tebo, Nak? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Ayo, Bu. 1, 2, 3, Tanggorojo. Rajo, Tanggorojo. Rajo. Makasih luar biasa, suaranya merdu sekali. Dan ya, pembelajaran hari ini untuk mengambil berkahnya ada baiknya kita akhiri dengan doa. Ayo Yuda pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Nah, kita lanjutkan dengan pembelajaran minggu depan ya, Nak ya. Di minggu depan dengan pembelajaran tentang penemu roda. Terima kasih, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Yusmarinda. Selanjutnya kepada Pak Angga dan Bu Nawangsi, silakan memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Mantap atas kesempatannya. Menurut saya penampilan dari Ibu Yus Marlinda tadi sangat energik ya, menunjukkan bahwa dia guru SD yang sebenarnya. Ya, semangat ya membimbing kita untuk meningkatkan minat belajar ya. Sudah sangat bagus itu Pak Mantap. Cinta rasa tercerminkan dengan baik ketika pembelajaran tadi. Terima kasih, Pak Mantap. Terima kasih, Pak. Ngos, panas. Terima kasih kepada Pak Angga. Selanjutnya Bu Nawangsi. Ya, terima kasih Pak Mantap, Bu Yus Marlinda. Sudah sangat bagus sekali, bersemangat sekali ya, bersinergi. Menurut saya sudah sangat bagus, cuma sedikit tambahan tadi Bu, tujuan pembelajarannya tadi belum disebutkan saja. Mungkin hanya itu saja. Ya, terima kasih. Saya tidak dengar. Iya, sudah tadi Bu.
Sudah, selanjutnya kepada Bu Husinah, dengan segala hormat saya persilakan kepada beliau. Baik, maaf ya saya open video ini. Close video. Baiklah, Bu Yusmarlinda, luar biasa ya semangatnya, sampai ngos-ngosan tuh. Saking semangatnya. Jadi dari hasil apa yang saya amati sudah cukup baik ya untuk Yusmarlinda. Bentar. Salam. Ya, dari keseluruhan yang ditampilkan oleh Bu Yusmarlinda tadi udah baik ya. Dari mulai mungkin dari mulai persepsi sudah, kemudian menstimulasi masalah masalah atau akar masalah sudah disampaikan tadi saya dengar. Kemudian kelompok tadi yang menyampaikan kelompoknya itu baru dibentuk apa gimana tadi itu ya? Sudah dibentuk sebelum pembelajaran, Bu, sebelumnya. Sebelum ini tadi ada saya kelompok baru disusun kelompok itu ya. Jadi kalau Ibu Yusmarlinda udah disusun sebelum. Nah, jadi itu yang bagusnya gitu. Jadi sebelum pembelajaran anak-anak sudah dikelompokkan terlebih dahulu ya, sehingga pada saat dimulai kerja kelompok nggak lagi geser kursi segala macam, anak pindah gitu kan, itu udah membutuhkan waktu dan kondisi kelas sudah nggak kondusif gitu. Jadi yang sebelumnya kayaknya tadi itu yang ini ya, yang Angga ya, Nawangsi tadi yang lupa saya. Tapi kalau yang Yusmarlinda udah dibentuk kelompok, oke. Kemudian menyenangkan karena respon siswa di sini aktif gitu dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian kegiatan-kegiatannya selalu melibatkan siswa. Jadi disinilah kreativitas kita sebagai guru untuk bagaimana menarik perhatian siswa untuk belajar itu dengan cara yaitu tadi semangat kita ya, antusias kita mengajar itu membawa energi positif untuk pembelajaran gitu ya. Jadi kalau saya lihat keseluruhan sampai penutup ya, udah bagus itu. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya memberikan masukan ya. Pengamatan saya sudah bagus. Itu aja mungkin untuk Bu Yusmarlinda. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bunda, saya persilakan dengan segala hormat. Oke, Bunda rasa sama aja ya pengamatan kita. Hanya di sini Bunda mengingatkan kembali, ini adalah kegiatan terakhir ya. Kayaknya memang terakhir Bunda di kelas ini. Karena nanti komprehensi itu bukan dosen pembimbingnya yang menguji. Ya dari kelas lain gitu ya. Yang perlu diingat, jangan suka menggunakan kata kita ya. Kenapa? Kita tuh seolah-olah gurunya itu yang terlibat juga pencapaian tujuan, misalnya kan gitu. Bahwa pelajaran yang akan kita lakukan, misalnya kan yang akan, artinya hari ini kalian atau anak-anakku atau siswaku ya gitu kan akan melakukan bla bla bla. Ini bukan hanya Ius deh, yang lain-lain Bunda catat tadi sering kali menggunakan kita. Ya, kita itu pada hal tertentu. Kalau gurunya memang terlibat maka menggunakan kata kita. Tapi kalau anak yang kita tujukan ya, maka harus anak ya akan anak-anak kerjakan hari ini. Ibu misalnya ibu akan membimbing kalian bekerja. Nah, itu jangan kita jangan menggunakan kata kita gitu ya. Kemudian ketika pada tahap presentasi nanti ya, saudara harus memberikan apa kepada anak. Jadi presentasi itu dari hasil tadi misalnya hasil paralel. Maka paling tidak anak-anak itu tahu dengan langkahnya ya. Apa yang ia lakukan, proses yang ia lakukan sehingga dia menghasilkan ini. Nah, nanti kan akhirnya kan dipraktekannya.
Nah, coba teman-teman, kami tadi dari kelompok 1 ya, telah membuat rangkaian paralel dalam bentuk miniatur dari lampu lalu lintas ya. Kegiatan yang kami lakukan tadi adalah bla 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 bla. Coba sekarang kami mencet ini, apa teman-teman yang muncul, oh lampu hijau, apa artinya teman-teman? Nah, boleh begitu nanti ya. Jadi memang dia mempresentasikan hasil, artinya proses yang ia lakukan sampai produk yang ia hasilkan. Gitu ya. Jangan sampai keliru nanti ya. Nah, tadi jangan pula lupa setiap dari tahap kegiatan 2 itu adalah mendesain, merancang ya. Dan sebagai itu kalau yang PJPL ya. Oke, anak-anak sekalian ya, Bunda juga puas ya dengan hasil yang telah saudara raih pada hari ini. Kayaknya udah bagus-bagus ya, lumayan, udah banyak mengerti tentang konsepnya, pelaksanaan, menerapkan PJBL, PBL ya. Terutama yang mungkin banyak tertarik akhirnya dengan PJBL menurut Ibunda ya. Karena nyata memang hasil yang dilakukan dan memang keterlibatan antara guru dengan anak itu sangat tinggi sehingga yang kita sebut dengan istilahnya keterampilan abad 21 ya yang harus dimiliki oleh guru kemudian diterapkan kepada siswa, mengajak siswa berpikir kritis, mengajak siswa bekerja sama, mengajak siswa menciptakan tentang sesuatu, mengajak siswa berkomunikasi, berinteraksi antara kedua belah pihak atau antara beberapa pihak, itu akan tercermin sekali dalam kegiatan proyek ini ya. Jadi sudah apa istilahnya ya, betul-betul sudah tercover ya. Nah, kemungkinan besok pagi lusa hari apa ya? Senin kaitannya dengan komprehensif biasanya. Nah, ini Bunda belum betul. Biasanya nanti mungkin ini yang memberitahu panitia. Peserta itu akan mengupload ya namanya kalau memasukkan itu upload ya. Iya. 2 RPP itu untuk 2 dosen pembimbing. Nah, maaf Bu Tusina, kayaknya kalau komprehensif itu guru pamong tidak terlibat ya. Ya Bun, kalau kompre memang kita tidak terlibat Bun. Terlibat, Ibunda sudah tahu. Ibunda dapat di kelompok C, di kelas C di kelompok 3. Ya, tadi Ibunda sudah mengirimkan rambu-rambu kisi-kisinya. Mungkin nanti akan Ibunda kirimkan lagi yang di LMS. Sebetulnya Anda sudah ada sih di LMS kalau mau dibaca. Jadi biasanya kami berdasarkan buka dulu RPP-nya, kemudian nanti ya dari ini coba. Aduh, Bunda ini nggak ada waktu lagi karena mau fingerprint ya, takutnya tapi fingerprint sampai jam 4:30 tuh. Kalau nggak mau Ibunda menyampaikan ya, karena Anda nanti akan mengunggah ya, terakhir mengunggah ya. Dulu, Bunda. Mengunggah ya, mengunggah boleh nanti sampai jam berapa nggak apa-apa ya. Mengunggah nanti sampai jam berapa nggak apa-apa. Yang penting diunggah. Nah, Ibunda cuma ingin membantu ya, membantu awasan Anda ketika komprehensif. Itu jelas-jelas akan bertanya jawab ya tentang materi-materi yang dibuka duluan biasanya itu melalui RPP. Apa itu misalnya Anda menjelaskan indikator, itu apa indikator itu apa? Kemudian KD itu kamu ambil dari mana? Indikator diambil dari mana? Kamu nyusun tujuan itu berdasarkan apa? Nah, itu biasanya yang ditanya ya. Nah, kalau medianya bagaimana, seterusnya begitu. Dikaitkan dengan teori atau konsep yang Anda pelajari, mulai dari kalau misalnya kebetulan materinya itu bahasa, biasanya Ibunda tuh berkaitan dengan bahasa. IPA, IPA juga bisa, materi-materi IPA ya, orang-orang eksak. Nah, itu kami tanyakan terkait dengan modul yang ada ya. Bahasa Indonesia misalnya, ada kebetulan mengajarkan tentang kosakata ya. Ada berapa sih kosakata yang kebetulan ada terkait dengan modul. Itu namanya adepend material ada. Kemudian materi esensial. Kalau materi esensial itu 5 bidang studi itu plus IT. Itu harus dikuasai paling tidak kulit-kulitnya dikuasai. Kami tidak akan menanyakan terlalu dalam ya biasanya, tapi ada kaitannya pokoknya dengan materi yang ada. Jadi kalau misalnya Anda berbicara tentang rangkaian listrik ya itu Anda harus kuasai memang listrik tentang apa yang berkaitan dengan listrik. Kalau Anda katakan tentang teks eksplanasi, apa sih sebenarnya teks eksplanasi? Karena itu di buku ada, di modul ada. Apa saja struktur dari teks eksplanasi itu, apa aja ciri-ciri dari teks eksplanasi itu. Mudah-mudahan kalau ada yang menanyakan seperti itu, Anda akan tahu. Kalau Bunda besok dapat orang seperti itu, pastilah Bunda tanya situ. Karena tidak melenceng. Di modul ada,
ya, dikaji dalam RPP ada, ya kan gitu kan? Nggak melenceng itu, udah jelas, udah udah tepat sekali itu. Nah, sejauh mana pemahaman atau sejauh mana nanti peserta itu membaca modul, nah itu tujuan kompre itu sebenarnya untuk menguji antara kemampuan saudara ketika menyusun RPP dikaitkan dengan teori-teori yang ada dari 5 bidang studi esensial dengan modul pedagogik. Nah, itulah bacalah di LMS tuh. Apa arahan materinya, kemudian ditambah dengan kisi-kisi yang Bunda kirim tadi. Ya, insya Allah itulah yang dipakai. Karena itu ya tahun kemarin. Tapi mudah-mudahan itu ya, mudah-mudahan itu. Nggak akan melenceng bahasanya tuh. Nah itu pesan Ibunda ya. Mudah-mudahan ya bimbingan Ibunda selama lebih kurang 2 minggu ini kami berdua dengan Bu Tus sudah semaksimal kalau Ibunda merasakan ya semampu yang ada, artinya maksimal yang ada. Mungkin kalau di luar itu tidak ada lagi, hanya batas itu kemampuan telah membimbing saudara selama lebih kurang 2 minggu ini. Bersyukur kalau itu ada yang baik-baik Anda terima, itu datangnya dari Allah. Yang jelek-jelek itulah yang datangnya dari manusia. Ya, oleh sebab itu manfaatkanlah yang memang yang bagus ya, yang jelek-jelek artinya yang kebetulan ya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati itu kita kubur aja dalam-dalam. Ya, jangan membawa nama Bu Tusina, nama Bu Resnani waktu komprehensif besok. Oh iya, kata Bu Resnani ya begini begitu, kata Bu Tusina ya begana-begani. Itu gawat itu. Ya, ya artinya pertahankanlah dengan kemampuan yang ada pada diri Anda, ya. Kemudian Anda telah menerima wawasan pengetahuan semampunya kami dan semampunya Anda juga menerima dari apa yang telah kami sampaikan beberapa hari ini, khusus yang terkait dengan perangkat pembelajaran. Itu yang akan Anda pertahankan dalam uji kompre nanti. Lihatlah, percayalah, itu Bunda yakin gitu. Dan pertemuan kita sepertinya berakhir hari ini. Karena sekali lagi kompre 2 hari itu, saudara tidak akan ketemu dengan Ibunda lagi. Ya, ketemunya dengan pembimbing yang lain. Nah, ketika nanti masuk kita pada tahap praktek di lapangan, itu juga sudah berubah. Kemungkinan dengan Bu Tus masih ketemu. Karena Bu Tus memang orang lapangan, ya, artinya di sekolah. Tapi kalau dengan Ibunda nggak ketemu karena kayaknya kami nanti akan ketemu pada tahap berikutnya. Karena tahap ini akan masuk, entah belum tahu ya ceritanya kapan. Biasanya tahap yang berikutnya nanti masuk, Anda masuk ke PPL, maka datang tahap yang berikutnya, ya, kategori 2 kalau nggak salah ya, datang kategori 2, nanti kami masuk ke bagian pendalaman materi. Nah, pendalaman materi ini nanti akan didampingi kembali oleh pamong yang lain. Sedangkan dosen-dosennya yang itu-itulah, nggak ada lagi, kami hanya 14 orang. 14 orang ditambah dengan JIP, ada ya sekitar 26 orang. Jadi pas, katakanlah pas di ini, apa itu di maksudnya apa? Pas di kelasnya, kalau kelasnya menerima 6 kelas lagi. Makanya kami tidak boleh double megang. Jadi nggak boleh double artinya di PPL kami pegang, di pendalaman materi pegang tuh nggak boleh, ya. Itulah sekarang. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ya, Ibunda sangat berterima kasih atas perhatian yang telah Anda lakukan. Bu Tus juga terima kasih banyak telah menemani saya, khususnya di 3 hari pertama. Kemudian 2 minggu ini yang betul-betul kita mengikuti secara intens, ya. Sekali lagi terima kasih banyak sekali atas masukan, kritikan, ya, ilmu-ilmu yang sudah ditularkan oleh Bu Tus kepada mereka, dan juga saya juga bisa menimba ilmu dari Bu Tus karena secara teoritis mungkin kami menguasai atau tahu, namun secara praktisnya kami banyak tidak tahu. Maka pembimbing di lapanganlah yang lebih tahu. Jadi kami lebih banyak belajar terkait dengan artinya praktik lapangan, ya. Kemudian saya ucapkan juga mungkin dalam membimbing ini kata-kata Bunda yang kasar, mungkinnya tidak bersahaja, tutur kata yang mungkin tidak bersahaja lah istilahnya, ya. Oh, Bu Rasnani ini ketus atau gini segala macam. Percayalah itu bukan keinginan Ibunda, ya. Artinya bukan keinginan yang betul-betul. Kalaupun itu salah, pasti ada jin setan mempengaruhi kita, ya. Artinya kalau keinginan manusia yang baik nggak mau dia. Tapi kadang kita tidak baik karena ada pengaruh, gitu kan? Karena ada istilahnya korin kita yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Oke, ya.
Jadi Bunda ucapkan selamat untuk mengikuti jenjang atau tahap berikutnya, yaitu uji kompetensi. Semoga saudara lancar-lancar aja dalam menjawab. Ya, memang ini harus menjawab loh. Ya, tidak ada tertulis. Jadi apa istilahnya terjadi interaksi juga per orang itu. Anda nanti satu orang masuk ke dalam ruang satu dengan 2 dosen. Ya, itu biasanya komplainnya seperti itu. Ya, semoga lancar-lancar saja dan Anda bisa menjawab, pedomanilah apa yang telah Ibunda berikan, ya. Dan bacalah di LMS apa yang akan saudara lakukan pada hari Senin, kalau nggak salah Senin Selasa 2 hari itu ya. Bu Tus mungkin itu sementara, nanti mungkin istirahat dulu. Nah, dia akan datang pada hari berikutnya. Yakin saya Bu Tus itu entah kemana nanti, karena kelasnya banyak itu Bu Tus. Kelasnya banyak, 6 dikali 3 berarti 18 tuh. 18. Ya, apa gantian nggak tahu ya, karena FOMO-nya juga banyak ya Bu Tus ya. Iya Bun. FOMO-nya juga banyak ya. Oke, Ananda, saya ingin disampaikan dulu oleh Bu Tus. Oke, ya. Alhamdulillah ya, untuk tahap sekarang udah selesai kita lewatin dengan berbagai temuan-temuan ya, pembelajaran. Nah, terus terang saya secara pribadi di sini inilah yang bisa saya berikan, tidak bisa lebih karena kemampuan saya hanya sebatas ini ya. Kepada Bunda juga saya banyak terima kasih kepada Bunda. Mungkin kata orang itu, mungkin saya juga mencuri Bunda, mencuri ilmu dari Bunda. Jadi apa-apa yang Bunda sampaikan ke mahasiswa itu mungkin saya juga mendengar dan mendapat ilmu juga ini dari Bunda. Jadi saya mau terima kasih banyak kepada Bunda ya. Juga saya mungkin dalam bertutur kata tidak santun itu. Ya beginilah saya orang Bengkulu ya, tidak bisa yang namanya halus apa nggak bisa. Juga untuk Bunda, saya kira Bunda berusaha sangat maksimal untuk kita, untuk Bapak Ibu mahasiswa untuk bisa berhasil. Sehingga Bunda itu kadang agak antusias sekali menjelaskan ya, sangat bersemangat Bunda. Terkadang mungkin saking itu tadi mungkin kalau saya memberikan ibu kepada anak, ingin anaknya itu berhasil, gimana caranya ya. Kalau kita guru itu, kalau kita mengajar di sekolah kan, kadang anak belum bisa tuh kayaknya jengkel, payahnya, susahnya kita berusaha. Nah itulah yang Bunda lakukan terhadap para Bapak Ibu sekalian. Jadi benar kata Bunda, seandainya ada yang kebaikan-kebaikan, itu intinya bisa kalau memang itu baik bisa diikutin, bisa diturut ya. Tetapi hal-hal yang baik ya, kita buang lah. Kalau kata Bunda tadi dikubur ya, kalau saya dibuang biar nggak kelihatan lagi ya. Jadi itu saja mungkin. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin belum maksimal. Saya terus terang saya merasa tidak maksimal mendampingi Bapak Ibu guru mahasiswa ya dalam kegiatan ini. Dan saya minta maaf sekali lagi ya, dan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan saya berdoa, bukan mendoakan semua yang ada di kelas ini sukses semua. Ya. Jadi yang dari Jambi, yang dari Merangin, yang dari itu nanti mengambil semuanya hadir ke Bengkulu untuk mengambil sertifikat guru profesionalnya. Amin ya. Amin. Pokoknya kalian sukses semua, berhasil semua, dan melalui tahapan-tahapan berikutnya mungkin dengan lebih semangat lagi. Insya Allah ibaratnya usaha kita tidak sia-sia. Allah melihat usaha kita sebagaimana kita serius, sungguh-sungguh, insya Allah Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin itu aja ya dari saya. Dan pesan saya sebagai seorang guru, tolong sekali nanti kalau sudah selesai, sudah jadi guru profesional, benar-benar kita terapkan di sekolah. Apa yang ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan di sekolah sesuai dengan kondisi sekolah kita, benar-benar kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu saja mungkin. Ya Bunda, untuk dari saya mungkin itu aja Bunda. Sekarang Bunda berikan kesempatan kepada perwakilan, mungkin mumpung ingat ya,
Jadi ini nanti Mas Mantap, kita kan lihat jadwal, kemudian mungkin kita tadi ada agak kurang sedikit waktu ya. Kan tadi ada kita agak lambatkan merekam. Jadi ditambahkan aja nanti jam 13 sampai ke jam berapa nanti ya? Sampai ke setengah berapa? Setengah 4 lah ya ditutup mungkin. Ya, Bunda, siap Bunda. Menutup yang itu nanti ya. Nah, setelah ini nanti Bunda dengan izin live ya. Silakan untuk Pak siapa yang sebagai wakil dari ini, karena ini kita anggap kita berakhir ya, perpisahan sementara ya. Juga saya pesan kembali ya juga seperti kata Bu Tusina tadi, kalau sudah berhasil nanti kalau mau mampir ke tempat Bunda, terutama yang dari luar Bengkulu, Bu Yus ya, Pak Bu Hajrah tuh, Bu Hajrah. Bu Hajrah. Tuh Bu Hajrah jauh sekali nanti ya. Lihat Bengkulu itu semangat Bu Hajrah. Bu Hajrah semangat. Itu. Untuk terakhir nanti ya. Itu silakan Pak Mantap atau Pak Yuda atau Angga atau siapa aja Putri yang silakan sebagai wakilnya siapa? Silakan Pak Angga. Jangan lupa nanti foto bersama dulu ya terakhir. Ya. Atau sekarang aja lah, mumpung ini nanti lupa tuh, Kita bersama dulu kita. Silakan. Foto dulu, Pak. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi? Lagi bentar Bu. Semangat ya, semangat. Satu, 2, 3. Oke, siap. Sudah. Oke. Baik, silakan Pak Angga untuk mewakili kami. Ya, langkah lebih baiknya Pak, ini kan Bapak sebagai ketua ini. Jadi Bapak saja yang menyampaikan sama Bunda. Ya. Kalau begitu. Nah, katanya dari perwakilan dari luar daerah aja. Iya, kami udah dulu. Baik, terima kasih atas ilmu yang diberikan selama kurang lebih hampir 2 minggu pada kami, Bunda. Saya mewakili kelompok ini pertama meminta maaf kepada Bunda jika selama kami belajar dengan Bunda banyak membuat kesal Bunda, membuat cekel Bunda, dan susah untuk menerima Bunda apa yang ingin Bunda sampaikan. Kami minta maaf sebesar-besarnya kepada Bunda. Mohon doa restunya kami bisa melanjutkan sampai ke nanti akhir, yaitu di penentunya di UP dan komprenya nanti, dan sama juga UKIN-nya. Selanjutnya di sini saya juga meminta maaf kepada Bu Tusina selaku guru pamong kami. Selama belajar dengan kami mungkin banyak yang ya bahasa kami, terus cara bicara kami, terus sikap kami kurang baik. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami juga minta restu kepada Bu Tusina supaya kami bisa sampai nanti di akhirnya dan mendapatkan apa yang kami tuju, yaitu sertifikat pendidik. Selanjutnya harapan saya pribadi dan mungkin semua Bapak Ibu yang ada di sini tidak putus silaturahmi dengan Bunda dan Bu Tusina. Siapa tahu saya jauh nanti pas kebetulan saya pengen mampir pas ke Bengkulu liburan, pengen mampir ke tempat Bu Tusina atau tempat Bunda gitu kan. Harapan saya tidak aman. Tidak ada putus silaturahmi itu, dan Bunda nanti. Siap Bunda. Tuh, udah usah cari penginapan. Bunda udah menawarin tuh. Bunda sama Bu Tusina adalah pondok kami ya putus ya. Iya. Jujur Kak, saya pribadi suka traveling Bunda gitu. Jadinya mungkin ya suatu hari nanti pasti akan sampai juga nanti di Bengkulu, karena ya dari tempat saya kan dekat Bengkulu gitu kan. Dan sekali lagi kami terima kasih banyak dan minta maaf jika ada kesalahan kami yang tidak sengaja maupun sengaja kepada Bunda dan Bu Tusina. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Semoga ini menjadi awal kita tetap bisa berkomunikasi dan selalu dekat di dalam artian kita menjadi keluarga untuk kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan kita semoga silaturahmi kita bisa terjalin dan bisa disambung sampai kapan ya, karena itu merupakan satu ibadah bagi kita ya. Makanya kalau seandainya ke Bengkulu ya jangan lupa mampir. Yang di Bengkulu pun juga demikian, walaupun dulu anak Ya Bunda. rasanya banyak yang tidak tahu rumah Bunda itu termasuk Angga tuh. Ya. Angga tuh Tahu, tidak mau Bunda. mampir tuh Bunda. Nah, itulah. Oke lah, anak-anak sekalian ya. Iya. Baik Bunda.